Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mata kuliah Evaluasi Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia di sini akan mempresentasikan bab mengenai tes dan non-tes. Sebelumnya, perkenalkan nama anggota kelompok kami. Yang pertama Fitriatur Rosidah, yang kedua Sakila Febrianti, yang ketiga Khairatul Mufida, yang keempat Nur Amalia Balkis, dan yang kelima Fitria Indah Yanuarti. Baik, untuk poin pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, Nur Amalia Balkis, NIM 12210193036. Tes adalah alat untuk melihat perubahan, kemampuan, dan tingkah laku siswa setelah ia menerima dan mendapatkan materi pelajaran yang telah diberikan pendidik. Tes adalah alat penilaian yang berbentuk tulisan yang digunakan untuk mencatat atau mengamati prestasi siswa yang sejalan dengan target penilaian. Tes adalah upaya pengukuran terencana yang digunakan pendidik untuk menciptakan sebuah kesempatan bagi peserta didik dalam menunjukkan prestasi mereka yang berkaitan dengan tujuan tertentu. Tes terdiri dari sejumlah soal yang harus dikerjakan oleh peserta didik. Jika alat evaluasi terdapat kesalahan, akan menggambarkan kemampuan dan tingkah laku yang salah. Bentuk tes yang digunakan di lembaga pendidikan berdasarkan sistem penskoran ada dua, yaitu tes objektif dan tes subjektif. Tes objektif terdiri dari item-item yang dapat dijawab dengan jalan memilih salah satu alternatif yang benar dari sejumlah alternatif yang ada. Skor tes objektif hanya 2 skor jawaban, yaitu jawaban benar diperoleh skornya 1 dan jawaban salah skornya 0. Karakteristik soal objektif yang pertama, reliabilitas yang tinggi dalam skoran. Yang kedua, jenis soal objektif juga mempunyai kriteria spesifik sehingga metode koreksi menjadi lebih efisien dan mudah. Yang ketiga, bentuk soal objektif terdiri dari 4 poin, yaitu petunjuk pengerjaan soal, pertanyaan, pilihan jawaban, dan kunci jawaban. Tes objektif memiliki beberapa jenis, diantaranya tes pilihan ganda, menjodohkan, dan benar salah. Kelemahan dari tes objektif yang pertama membutuhkan persiapan yang lebih sulit daripada tes karena butir soal atau item tesnya banyak dan harus teliti. Yang kedua, butir soal cenderung hanya mengungkap ingatan dan pengenalan. Yang ketiga, banyak kesempatan bagi siswa untuk spekulasi dalam jawaban soal tes. Yang terakhir adalah kerjasama antara siswa pada waktu mengerjakan soal tes lebih terbuka. Sedangkan kelebihan dari tes objektif yang pertama adalah lebih representatif, mewakili isi dan luas bahan. Yang kedua, lebih mudah dan cepat cara memeriksanya. Selanjutnya, pemeriksaannya dapat diserahkan kepada orang lain. Yang terakhir adalah dalam pemeriksaannya maupun penskoran tidak ada unsur subjektif yang memengaruhi. Jenis tes objektif yang pertama adalah soal pilihan ganda. Soal pilihan ganda adalah soal yang menuntut memberikan jawaban atas pertanyaan atau pernyataan yang tercantum atau tersedia dalam pokok soal. Pilihan jawaban terdiri dari jawaban benar serta kemungkinan jawaban salah. Ada beberapa jenis tes pilihan ganda, yaitu distractor, analisis hubungan antar hal, variasi negatif, versi berganda, dan yang terakhir adalah variasi yang tidak lengkap. Untuk poin selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Sakila Febrianti. Di sini saya, Sakila Febrianti Rahayu, akan menjelaskan jenis tes objektif yang kedua, yaitu soal menjodohkan. Soal bentuk menjodohkan adalah bentuk soal yang memiliki jawaban yang ada pada kelompok atau bagian di sisi lain. Matching test ini sering disebut dengan istilah tes menjodohkan, tes mencari pasangan, tes menyesuaikan, tes mencocokkan, dan tes pertandingan. Soal menjodohkan ini memiliki ciri-ciri: 1. Tes terdiri dari 1 seri pertanyaan dan 1 seri jawaban. Dan yang kedua, tugas tester atau peserta tes adalah mencari dan menempatkan jawaban-jawaban yang telah disediakan sehingga sesuai atau jodoh dari pertanyaan. Nah, biasanya butir pertanyaan berada pada kolom pertama atau kolom kedua. Dan banyaknya pilihan jawaban itu juga tidak harus selalu sama dengan butir soal. Biasanya lebih banyak kelompok jawaban daripada pertanyaan. Nah, peserta tes diminta untuk memilih jawaban yang cocok dengan pertanyaan yang disediakan pada kolom jawaban. Sesuai dengan pernyataan tadi, maka
tes menjodohkan dibuat dengan acuan sebagai berikut, yaitu 1. Pertanyaan harus homogen. 2. Pertanyaan dan jawaban singkat. 3. Jumlah jawaban lebih banyak dari pertanyaan. Dan 4. Jawaban dapat digunakan lebih dari satu kali. Poin selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Fitriatur Rosidah. Soal benar salah. Soal benar salah merupakan suatu soal yang menghendaki peserta didik untuk menentukan apakah pernyataan tersebut benar atau salah menurut kriteria tertentu. Oleh sebab itu, pada umumnya tes ini dapat berupa pernyataan-pernyataan yang mengandung aspek kebenaran maupun kesalahan. Soal benar salah ini secara umum dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu soal benar salah tanpa koreksi dan soal benar salah dengan koreksi. Soal benar salah tanpa koreksi merupakan di mana peserta didik diminta untuk menentukan jawaban bahwa pernyataan tersebut salah. Oleh karena itu, peserta didik tidak perlu melakukan pembetulan. Sedangkan soal benar salah koreksi ialah soal yang menghendaki adanya pembetulan dari peserta didik jika mereka menentukan suatu pernyataan itu salah. Tes subjektif. Soal subjektif atau esai dapat menggambarkan pengetahuan kognitif dalam berbagai level kognitif, pengetahuan, pemahaman, penerapan atau aplikasi, analisis, evaluasi, dan pengembangan. Peserta tes dapat dengan bebas mendeskripsikan jawaban di mana dengan kemampuan pengetahuan yang dimiliki oleh peserta tes. Bentuk tes ini dapat mengetahui bagaimana kemampuan kompetensi yang dimiliki peserta tes. Di dalam tes subjektif atau uraian ini terdapat dua bentuk, yaitu tes uraian bebas dan tes uraian terbatas. Kelemahan tes subjektif. Pertama, bagi siswa yang tidak mampu mendeskripsi akan sulit menjawab, terutama pada soal-soal sosial. Kedua, sulit memeriksa apalagi jika tulisan tersebut tidak jelas. 3. Bentuk dari jawabannya banyak. Keempat, memerlukan waktu yang banyak baik dalam menjawab soal bagi peserta tes maupun pemeriksa jawaban. Kelima, soal yang disediakan tidak banyak dan tidak dapat mewakili semua materi pada waktu ujian akhir. Kemudian kelebihan tes subjektif. Pertama, memeriksa berdasarkan rubrik jawaban yang telah disediakan. Kedua, dapat dilihat kemampuan dari pemahaman peserta tes. Keempat, lebih mudah dalam membuat soal. 5. Peserta tes dapat berpendapat dengan pikirannya secara bebas. 6. Dapat mengukur penguasaan peserta didik pada materi yang diujikan. Ketujuh, karakteristik butir bervariasi mudah, sedang, dan susah. Terakhir, skor tetapan berdasarkan kesulitan butir. Poin selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Fitria Indah Yanuarti. Uraian bebas. Tes uraian bebas merupakan bentuk tes uraian yang memberikan kebebasan peserta tes untuk mengorganisasikan dan mengekspresikan pikiran dan gagasannya dalam menjawab soal tes. Jawaban peserta tes bersifat terbuka, fleksibel, dan tidak terstruktur. Contoh, 1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan teks persuasi. 2. Jelaskan tujuan teks persuasi. 3. Uraikan langkah-langkah menulis teks persuasi. Untuk menjawab soal-soal tersebut dengan baik, peserta tes harus memiliki pengetahuan serta wawasan secara luas mengenai teks persuasi. Selain itu, peserta tes mengorganisasikan dalam pikirannya dan menyusunnya dalam suatu uraian yang logis serta menggunakan bahasa yang mudah dimengerti orang lain dalam bentuk tulisan. Bentuk soal seperti ini baik digunakan untuk mengukur hasil belajar pada tingkat aplikasi, analisis, evaluasi, dan kreativitas. Poin selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Mufidah. B, yaitu tes uraian terbatas. Tes uraian terbatas merupakan bentuk tes uraian yang memberi batasan-batasan atau rambu-rambu tertentu kepada peserta tes dalam menjawab soal tes. Batasan atau rambu tersebut mencakup format dan ruang lingkup jawaban. Jadi, soal tes uraian terbatas itu harus menentukan batasan jawaban yang dikehendaki. Batasan itu meliputi konteks jawaban yang diinginkan, jumlah dan luas jawaban yang diminta.
Ada beberapa ragam tes uraian terbatas, di antaranya yaitu ragam tes melengkapi dan ragam tes jawaban singkat. Yang pertama yaitu tipe jawaban melengkapi adalah butir soal yang memerintahkan kepada peserta tes untuk melengkapi kalimat dengan saru, frasa, angka, atau satu formula. Contoh 1. Bertambahnya ketinggian pada atmosfer bumi akan menurunkan temperatur udara di daerah titik-titik. 2. Jika dua baris pertama pada pantun adalah sampiran, maka dua baris terakhir dinamakan titik-titik. 2. Tipe jawaban singkat adalah butir soal berbentuk pertanyaan yang dapat dijawab dengan satu kata, satu frasa, satu angka, atau satu formula. Contohnya adalah, berapakah jumlah provinsi yang ada di Indonesia? Di sini saya Sakila Febrianti Rahayu akan menjelaskan tentang non-tes. Teknik non-tes adalah suatu alat penilaian yang biasanya digunakan untuk mendapatkan informasi tertentu tentang keadaan tester atau peserta tes dengan tidak menggunakan tes. Maka dengan begitu, jawaban yang telah diberikan oleh peserta tes tidak dapat dikategorikan sebagai jawaban benar atau salah sebagaimana interpretasi jawaban tes. Dengan teknik non-tes, penilaian atau evaluasi dapat dilakukan tanpa pengujian peserta didik, melainkan dengan cara tertentu. Nah, bentuk instrumen non-tes ini dapat berupa daftar checklist, catatan portofolio yang memuat informasi seseorang dengan melakukan pengamatan perilaku, atau gejala suatu objek dengan daftar pertanyaan yang bertujuan untuk mengukur sikap. Jadi, di sini penilaian dengan non-tes adalah pelaksanaan penilaian dengan tidak menggunakan tes. Teknik penyusunan non-tes merupakan teknik penilaian untuk memperoleh gambaran terutama mengenai karakter, sikap, atau kepribadian. Namun, teknik dengan non-tes ini kurang digunakan dalam pembelajaran karena pada umumnya dalam pembelajaran lebih mengutamakan teknik tes. Hal ini juga didukung karena lebih berperannya aspek pengetahuan dan keterampilan dalam pengambilan keputusan yang dilakukan oleh guru pada saat menentukan siswa. Beberapa instrumen non-tes seperti skala sikap, bagan partisipasi, dan daftar cek atau checklist digunakan untuk memperoleh informasi tentang aspek sikap atau afektif, yang merupakan satu penilaian pada perilaku atau sikap peserta didik. Dalam mengukur sikap, guru hendaknya memperhatikan 3 komponen sikap, yaitu yang pertama kognisi. Kognisi yaitu berkenaan dengan pengetahuan peserta didik tentang objek. Yang kedua, afeksi. Afeksi yaitu berkenaan dengan perasaan peserta didik terhadap objek. Dan yang ketiga yaitu konasi. Konasi yaitu berkenaan dengan kecenderungan berperilaku peserta didik terhadap objek. Nah, salah satu skala yang sering digunakan dalam mengukur sikap yaitu skala Likert. Skala ini menguantifikasi pilihan jawaban dengan skor untuk mengukur sikap seperti pada format pada slide selanjutnya. Berikut ini adalah format instrumen non-tes. Yang pertama yaitu skala sikap. Di sini terlihat tabel skor skala Likert itu seperti ini. Yang kedua yaitu tabel format instrumen skala sikap. Pada tabel tersebut, pertanyaan nomor 1, 2, dan 3 merupakan pertanyaan positif dan pertanyaan nomor 4 adalah pertanyaan negatif. Untuk poin penghitungan skor pertanyaan positif sangat setuju poinnya adalah 5, setuju poinnya 4, ragu-ragu poinnya 3, tidak setuju poinnya 2, dan sangat tidak setuju poinnya 1. Sedangkan pertanyaan nomor 4, sangat setuju poinnya 1, setuju poinnya 2, ragu-ragu poinnya 3, tidak setuju poinnya 4, dan sangat tidak setuju poinnya adalah 5. Itu tadi adalah contoh skala sikap, yaitu yang dinamakan dengan skala Likert. Selanjutnya, format instrumen non-tes yang kedua yaitu bagan partisipasi.
Berikut adalah tabel format instrumen bagan partisipasi. Motivasi dalam pembelajaran banyak macamnya. Misalnya, siswa semangat dalam mengemukakan pendapat, bertanya, menjawab, menanggapi pertanyaan teman, dan lain-lain. Seluruh indikator motivasi dapat direkam dengan memberi tabulasi. Instrumen di atas adalah diisi dengan cara memberikan tabulasi kepada setiap amatan. Dengan menggunakan tabel partisipasi dari siswa dalam proses belajar mengajar, dapat mengembangkan dan melatih potensi siswa. Selanjutnya, format instrumen non-tes yang ketiga yaitu daftar checklist. Berikut adalah tabel format instrumen daftar checklist. Daftar checklist memuat sejumlah pertanyaan pengamatan yang jika teramati sesuai butir pertanyaan, maka dilakukan checklist dengan memberikan tanda centang atau checklist pada kolom yang disediakan seperti gambar tersebut. Biasanya, checklist tersebut berupa dua alternatif jawaban ya atau tidak. Selanjutnya, format instrumen non-tes yang keempat atau yang terakhir, yaitu format penilaian keterampilan. Berikut adalah tabel format penilaian keterampilan. Demikian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.